Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Wecapar, kelas Kimia B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang semen campur. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu semen campur. Semen campur adalah semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan megaproyek jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dan sesuai digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut. Dikemas dalam bentuk curah, semen campur dibuat karena dibutuhkannya sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh semen Portland, di mana jenis semen ini tidak dijual secara bebas di pasaran. Pada umumnya, jenis semen ini akan sering banyak digunakan untuk membangun sebuah konstruksi di lingkungan air laut. Yang kemudian, semen campur terdiri dari 4. Yang pertama, semen Portland Composite, semen campuran khusus, semen super masonry, semen sumur minyak, kelas G HCr atau resistensi sulfat tinggi. Kemudian pengertian dari semen Portland Composite. Semen Portland Composite merupakan semen hidrolisis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen Portland dengan bahan pojolan halus yang diproduksi dengan menggiling klinker, semen Portland dan bahan pojolan bersama-sama atau mencampur secara merata. Yang kemudian semen campuran khusus. Semen campuran khusus atau semen campur karena khusus dirancang dalam pembangunan jembatan terbesar yang menghubungkan Surabaya dan Madura yang dikenal dengan jembatan Suramadu. Karakteristik semen campuran khusus tentu memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan pada air laut seperti halnya jembatan yang berdiri di atas laut. Kemudian semen super masonry. Semen super masonry antaranya sebagai bahan baku genteng beton, tegel, dan paving block. Selain itu, digunakan hanya pada kisaran konstruksi bangunan rumah atau irigasi dengan struktur beton paling besar. Yang terakhir yaitu semen sumur minyak, kelas G HCr atau resistensi sulfat tinggi. Semen sumur minyak adalah semen yang dibuat khusus untuk sumur minyak bumi dan gas alam yang tahan terhadap sulfat tinggi. Kemudian jenis-jenis material yang digunakan. Yang pertama, pada semen Portland Composite. Material yang digunakan yaitu pojolan, senyawa silika, dan batu kapur. Yang kedua, semen campuran khusus. Material yang digunakan yaitu asam borat, kasein, lignin, gula atau asam hidroksid organik. Yang ketiga, semen super masonry. Material yang digunakan yaitu kapur padam, kapur kapar, atau tanah liat. Yang keempat, semen sumur minyak. Material yang digunakan yaitu gipsum dan bahan silika amort. Kemudian cara pembuatan semen campur. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk kegiatan produksi semen adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%, sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika sekitar 1-6%. Yang kedua, pengeringan dan penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan mentah adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan mentah menjadi lebih kecil atau membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Tujuan dari penggilingan bahan mentah ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Yang ketiga, pembentukan klinker atau pembakaran. Tepung baku yang telah dihomogenisasi di dalam CF silo dikeluarkan dengan menggunakan serangkaian alat transport. Proses pembakaran yang terjadi meliputi pemanasan awal umpan baku di penggilingan, pembakaran di klin, dan pendinginan. Yang keempat, penggilingan klinker. Penggilingan dilakukan pada roll press sehingga memiliki ukuran tertentu, dan selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tabung pabrik yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya. Material yang telah halus dihisap dan dipisahkan dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu,
Hasil penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Yang kelima yaitu pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan dimasukkan ke silo baja dengan alat pengantongan berupa pengemas putar. Semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 kg semen, kemudian dibawa ke truk untuk dipasarkan. Yang terakhir yaitu aplikasi dari jenis semen. Yang pertama, semen Portland Composite. Semen ini dapat diaplikasikan sebagai bahan pengikat untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, beton pracetak, beton pratekan, paving block, plesteran, dan acian. Yang kedua, semen campuran khusus diaplikasikan dalam pembangunan jembatan terbesar yang menghubungkan Surabaya dan Madura yang dikenal dengan Jembatan Suramadu. Yang ketiga, semen super masonry dapat diaplikasikan pada kisaran konstruksi bangunan rumah atau irigasi dengan struktur beton paling besar 225. Semen sumur minyak. Semen jenis ini diaplikasikan pada proyek di bawah permukaan bumi dan laut. Sekian presentasi tentang semen campur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.